Halo sobat, kawan-kawan, pecinta catur, dimanapun Anda berada. Salam jumpa, selamat datang kembali di Catur Cerdas Indonesia, di mana kita belajar bersama, tumbuh bersama, dan tentu saja cerdas bersama. Ini adalah episode ketiga dari seri kita tentang King Gambit Rubinstein Variation. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana dan seperti apa gambarannya jika buah hitam merespon dengan ketiga langkah ini. Baiklah, tidak berlama-lama, langsung saja kita mulai langkah-langkahnya. Pertama, kita bahas di sini buah hitam merespon dengan pion ke D5 yang tujuannya mengajak pertukaran pion, di mana buah putih menerima untuk memukul pion. Maka di sini ide selanjutnya menteri akan ke E7 dan akan membuat pinning pada kuda, dan yang akhirnya akan mendapatkan kuda seperti dicontohkan di sini. Pion D5, pion pukul pion, maka menteri ke E7. Dan apapun langkah selanjutnya dari hitam seperti support kuda, maka pion akan mencam. Dengan usaha apapun di sini buah putih akan kehilangan kudanya. Seperti itu. Ketika pukul pion, maka pion akan memukul gajah. Seandainya gajah yang memukul, maka akan dipukul kembali oleh kuda. Seperti itu. Jelas. Nah, berarti buah putih melakukan kesalahan dalam respon langkahnya. Nah, di sini yang sebenarnya adalah buah hitam di sini sedang melakukan kesalahan, di mana buah hitam mengajak pertukaran pion. Maka dalam posisi ini, kalau buah putih memukul pion, maka buah putih sama dengan tidak bisa memanfaatkan momen kesalahan lawan yang pada akhirnya balik menjadi kalah. Jadi bagaimana langkah buah putih agar dapat mengambil momen, agar dapat mendominasi permainan dan menghukum kesalahan daripada respon langkah hitam ini? Oke. Dalam posisi ini buah hitam respon dengan pion D5. Maka jangan dipukul, kita berikan langkah pion D4 mensupport kuda. Kalau seandainya di sini menteri E7 yang tujuannya setelah nanti pion ke F6, maka kuda akan ke D3 dan menteri akan memukul pion. Nah, ide kita di sini kita pukul gajah. Mensupport kuda. Kalau memang di sini pion F6, maka kita jangan pindahkan kuda. Kalau kita pindahkan kuda ke D3, maka menteri akan memukul pion, dan di sini kita akan menutup dengan menteri atau dengan gajah. Baiknya dengan menteri, karena kalau dengan gajah, menteri akan memukul pion G2. Nah, sini dilanjutkan dengan hitam C6 yang menyerang kepada pion D4. Maka kalau di sini kita memukul, otomatis dipukul oleh pion, kuda terancam. Sementara kuda ke F2 menghindari ancaman dari pion, maka dilanjutkan dengan kuda memukul pion D4 mengancam forking selanjutnya. Walaupun di sini ada kuda sementara, maka kuda akan dipukul oleh gajah. Setelah gajah dipukul, maka kuda forking raja dan benteng. Nah, maka dalam posisi ini jangan memindahkan kuda ke D3. Memang di sini tempat sementara menyelamatkan kuda, tapi ada langkah terbaik di sini, yaitu dengan kuda ke C3 memberikan langkah kejutan.
Sekarang posisi kuda mengancam pion D5. Kalau semisalnya kita memukul kuda, maka bisa dibalas dengan kuda memukul pion D5. Misalnya di sini dipukul, maka kita pukul kembali pion D5. Maka keadaan kuda di sini sekarang mengancam menteri. Menteri yang terancam otomatis di sini mencari tempat menghindar. Misalnya di sini menteri ke E6, maka bisa kita pukul pion C7. Maka keadaan kuda di sini memberikan skak dan forking menteri dan benteng. Kalau semisalnya di sini menteri ke D8, maka kita pukul pion E5 mengancam benteng. Sekarang seandainya di sini ditutup oleh kuda, nah maka bisa kita pukul kembali skak raja F7, lanjut gajah skak, raja geser ke G6, dilanjutkan skak, raja geser, dan terjadi skak mat. Nah, dan kalau semisalnya menteri menghindar ke F7, maka kita lanjutkan gajah pukul pion mengancam benteng. Dan semisalnya ditutup oleh gajah, maka kita lanjutkan skak sekaligus forking benteng. Kalau raja menghindar di sini ke D7, kita lanjutkan dengan gajah skak, ditutup oleh kuda, kita lanjutkan menteri pukul pion G4 dan berikan skak kembali. Seandainya di sini raja pindah ke D8 atau ke E7, itu bisa saja. Nah, di sini kita ajak pertukaran menteri. Kalau seandainya diterima, maka kita pukul kembali di sini dan benteng sudah terancam dan tidak bisa diselamatkan lagi. Dalam posisi ini pasti pasukan hitam siap-siap burung tikar, tidak akan bisa memenangkan permainan. Baiklah, kita kembali ke belakang. Sekarang bagaimana kalau dalam posisi ini Boy Hitam merespon dengan gajah E7? Tujuannya menyerang pion H4 untuk memberikan skak pada raja. Oke, kita telusuri seperti apa gambarannya. Gajah E7, nah, kita balas dengan gajah C4 mengancam pion lemah. Kalau misalnya gajah pukul pion, maka kita geser raja ke F1. Dan sekarang bisa kita lihat posisi pion F7 terancam 2 kali oleh kuda dan gajah. Besar kemungkinan di sini hitam akan melindungi pion dengan kuda. Nah, kita lanjutkan dengan pion D4. Dan untuk menyelamatkan keamanan raja, besar kemungkinan di sini hitam melakukan rokade, menjaga pion yang berada di F7 agar kuat. Kalau semisalnya sudah posisi seperti ini, maka di sini kita bisa lanjutkan dengan memukul pion G4 mengajak pertukaran kuda. Nah, kalau diterima di sini bisa kita pukul kuda, maka keadaan menyekap. Kalau semisalnya di sini menteri ngajak pertukaran, maka bisa kita pukul gajah dan dipukul, kita pukul kembali. Jelas posisi ini kita menang perwira dan menang posisi. Kalau misalnya di sini menutup dengan gajah seperti ini, maka bisa kita lanjutkan gajah pukul pion. Nah, mengancam 2 kali pada gajah ini. Misalnya ditambah kekuatan di sini disupport oleh pion, maka bisa kita lanjutkan pukul dengan benteng. Gajah
tetap tidak bisa memukul benteng karena pinning. Jelas posisi ini pertahanan buah hitam akan hancur dalam beberapa langkah kemudian. Kita kembali ke belakang. Sekarang bagaimana nih kalau seandainya buah hitam merespon dengan pion ke F6, tempo mengancam kuda. Oke, ini adalah sebuah langkah yang blunder, langkah yang salah, yang artinya buah hitam memberikan peluang untuk kita lebih berinisiatif dan mendominasi berjalannya permainan. Nah, kalau misalnya di sini buah hitam pion F6 mengancam kuda, maka kita lanjutkan menteri pukul pion G4 ini. Ada dua pilihan di sini. Buah hitam memukul kuda atau menolaknya. Sekarang kita contohkan buah hitam memukul kuda. Nah, kalau misalnya buah hitam memukul kuda, perjalanannya hampir sama cara menghukumnya. Kita menteri skak raja ke E7, menteri skak raja menghindar, kita skak kembali. Nah, setelah raja ke F7, maka kita lanjutkan dengan gajah ke C4. Ini sama seperti sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana kalau buah hitam di sini tidak memukul kuda, malah di sini mengancam kuda dan mengancam menteri. Jadi ada dua ancaman dari hitam di sini, mengancam kuda, mengancam menteri. Kalau misalnya buah hitam di sini sudah merespon dengan pion D6, maka bisa kita lanjutkan menteri skak ke A5. Langkah paksa kuda ke E7, kita lanjutkan dengan skak ke F7, terjadi skak mat. Oke, kawan-kawan, sampai di sini perjumpaan kita di pembahasan bab atau episode ketiga dari seri King Gambit Rubinstein Variation. Ada sedikit penjelasan dari kesimpulan langkah-langkah yang sudah kita bahas. Jadi jangan buru-buru menyerang tanpa pengembangan. Prioritaskan keselamatan raja. Jangan terlalu pasif saat bertahan. Waspadai jebakan taktis, terutama saat pion terbuka. Apalagi dalam King Gambit, terutama Rubinstein Variation. Setiap langkah harus punya tujuan. Kita tidak hanya belajar membuka, tapi belajar membaca niat lawan, memahami posisi, dan menjaga harmoni seluruh papan. Baiklah, terima kasih telah belajar bersama kami di channel Catur Cerdas Indonesia. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe. Karena kita yakin dengan belajar bersama, manfaatnya bisa kita rasakan bersama. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Salam satu langkah lebih baik.